Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan discuss mengenai potensi Bitcoin yang dimungkinkan atau diprediksikan akan mencapai 125.000 dolar dalam 12 bulan ke depan. Dan meskipun terlambat, saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang telah take profit ketika Bitcoin ini naik sampai 35.000 dolar kemarin itu, dan kepada teman-teman yang long invest di sini atau yang tidak sedang melakukan trading, mari kita tetap semangat teman-teman. Kita sudah menjelang ke halving, ke bull runs yang akan kita masuki di tahun 2024-2025. Teman-teman, yang pertama di sini kita berbicara mengenai keadaan market pada saat ini. Untuk si Bitcoin-nya sendiri pada saat saya merecord video kali ini, dia agak terkoreksi di sini, minor correction sekitar 33.988 dolar per satu Bitcoin ketika saya merecord di sini teman-teman, dan altcoins juga ada sedikit-sedikit penurunan. Dan ini menurut saya wajar teman-teman. Karena kita juga akan berbicara nanti seperti apa ke depannya Bitcoin ini, apakah dia akan bisa turun lagi. Dan akan kita rangkum beritanya teman-teman. Dan untuk yang pertama dulu di sini mengenai update berita di sini teman-teman, untuk si Bitcoin-nya ataupun kripto, ada berita yang kurang menyenangkan di sini datang dari UK atau Inggris. Dia ini meloloskan sebuah undang-undang atau peraturan yang memperbolehkan di sana itu pemerintah untuk melakukan penyitaan terhadap aset kripto, terutama yang terkoneksi dengan criminal conduct ataupun tindakan-tindakan kriminal seperti itulah. Jadi seperti yang kita ketahui, Inggris ini memang pendekatannya cukup friendly dengan kripto teman-teman, tetapi mereka juga mempertahankan untuk melakukan imposing new regulation atau memperketat aturan-aturan baru terhadap aset-aset kripto. Dan secara timing ketika berita ini muncul, ya harga Bitcoin juga agak-agak terkoreksi seperti itu teman-teman di 33.000. Dan untuk yang pertama di sini saya ingin berbicara mengenai pergerakan harga Bitcoin teman-teman. Itu dari September sampai Oktober itu harga Bitcoin memang terjadi penurunan dari yang sebelumnya itu berada di 30, kemudian 29.000, kemudian dia bermain terus di 26.000, 27.000 teman-teman, dan akhirnya Oktober yang diragukan, sempat diragukan, Oktober itu justru terjadi kenaikan seperti ini teman-teman, luar biasa. Dan itu terjadi ketika Nasdaq ini sedang turun, S&P 500 ini turun. Kemudian yang bisa kita perhatikan dari gambaran besarnya di sini adalah bahwa Bitcoin ini sudah menjaga jarak semakin jauh, ataupun kayaknya ini korelasi yang positif selama ini mengenai saham teknologi dan aset kripto, Bitcoin terutama di sini teman-teman, itu sudah menjauhkan diri nih si Bitcoin. Artinya dia kemungkinan besar akan punya pergerakannya sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi semakin lama kayaknya menurut saya di sini akan semakin menjauh si Bitcoin ini. Jadi kalau Nasdaq-nya turun, biasanya Bitcoin ikutan turun. Tetapi kali ini Nasdaq ataupun S&P 500 turun, Bitcoin-nya masih steady teman-teman. Masih dia bertahan. Ada koreksi sedikit seperti itu dan itu wajar teman-teman. Kemudian mengenai ke waktu yang dekat ini teman-teman, untuk si Bitcoin ini, Bitcoin dari Cointelegraph ini dikatakan ada price modelnya ini yang diekspektasikan akan mencapai 45.000, atau ada fase di sini yang akan membuat harga Bitcoin 45.000 yang akan hit nanti ini di bulan November teman-teman. Jadi kalau kita lihat chartnya langsung di sini dari Cointelegraph di sini, ini area kita berada sekarang ini teman-teman, di cycle keempat kita ini. Jadi fasenya juga nih masuk ke fase keempat, dan apabila dia menembus resisten di sini di angka psikologis di sini 36.000 teman-teman, maka kemungkinan besar kita akan melihat harga Bitcoin ini ke depan ini, apabila skenario ini yang terjadi teman-teman, 45.000 harga Bitcoin itu sudah di depan mata apabila sesuai dengan skenario. Teman-teman, kita juga jangan lupa, saya ingin menampilkan di sini dari salah satu indikator yang menarik di sini, saya ambil dari trader Alan, mengenai MFI di sini, Money Flow Index teman-teman, atau aliran uang. Jadi dari siklus-siklus yang sebelumnya, MFI ini ditandai dengan 80 dan 20 teman-teman untuk angkanya dia di sini. Jadi kalau di atas 80 ini artinya pasar overbought di situ teman-teman. Dan ini juga terjadi di 2018, kemudian di 2021 juga terjadi hal seperti itu. Dan
Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah kita memasuki bear market dan dia terjadi penurunan. Dan apabila indikator ini menunjukkan tumbang dia sampai ke 20 atau bahkan di bawah 20, itu terjadi area oversold di sana. Dan apa yang terjadi selanjutnya apabila sudah oversold seperti yang kita lihat juga di tahun 2023 ini teman-teman, atau di akhir 2022 kemarin, itu sudah berada di mendekati 20 ini teman-teman, poin 20 untuk MFI-nya. Dan yang selanjutnya adalah kita expect ini ke depannya akan terjadi pergerakan harga yang bagus untuk si Bitcoin-nya. Dan ini menggunakan time frame yang 1 bulan di sini teman-teman. Jadi di dalam 1 bulan itu bisa terjadi apa saja. Naik turunnya bisa liar di dalam 1 bulan tersebut, tetapi untuk yang long term bagi Bitcoin ataupun altcoin, teman-teman, perubahan harga seperti itu ya jangan sampai mempengaruhi emosi kita. Kita sudah underwater di tahun 2022, teman-teman. Kita sudah berada di keadaan yang sangat-sangat tidak menyenangkan, bahkan tidak menentu. Emosi kita itu dibuat gamang, galau pada saat itu, teman-teman. Di setahun belakangan ini, jangan sampai kita ini goyang di menjelang bull runs ini, teman-teman. Itu yang saya bisa sampaikan di sini. Dan Black Cuan juga, kalau saya sedikit bernostalgia di sini, teman-teman ya, boleh ya. Jadi Black Cuan itu pun saya bikin channel ini di tahun 2021 akhir, ataupun itu akhir Desember 2021. Bahkan kebanyakan itu adalah di dalam bear market ini kita banyak sekali curhat-curhat. Makanya channel ini saya sebut sebagai channel curhat, bukan untuk sebagai influencer ataupun saya mempom-pom harga tertentu, tidak teman-teman. Tetapi di sini menemani teman-teman juga gitu kan. Dan saya secara pribadi melalui channel ini justru mendapatkan insight yang banyak dari kolom komentar teman-teman. Jadi saya menganggap bahwa ternyata apa yang saya pahami selama ini di luar sana itu sangat banyak orang yang lebih pintar gitu kan, yang lebih jago. Dan saya belajar di situ teman-teman. Dan ini makanya saya bilang ini channel untuk diskusi. Jadi bukan untuk menjadi semacam penasehat keuangan seperti itu, tidak teman-teman. Akan tetapi di beberapa video pun saya juga sering kan menganjurkan seperti itu. Di kripto Indonesia itu ada banyak channel-channel bagus yang dimana Black Cuan sendiri juga ikut belajar nimbrung di channel-channel tersebut. Seperti kalau di Tokyo itu ada Om Rio Gunawan, kemudian ada Ihsan Nagas yang sering sekali saya kutip di video saya. Kemudian Kevin Selly juga bagus technical analisisnya. Dan yang terbaru juga teman-teman, ada Alvesting, Akademi Kripto, ada Timothy Ronald. Mereka ini secara komprehensif, secara keilmuan, secara pengetahuan itu luar biasa menurut saya teman-teman. Dan saya yakin banyak sahabat Black Cuan yang sudah mengikuti channel-channel tersebut dan belajar banyak dari mereka. Dan dua lagi saya hampir lupa, maaf. Angga Andinata dan Kenal Kripto, Sylvester. Dua ini juga termasuk yang banyak sekali saya belajar dari mereka, dari channel-channel mereka teman-teman. Kemudian kita kembali ke Bitcoin kita di sini. Di sini ada Bitcoin sudah berada di fifth bull market yang akan mencapai 125.000 di Desember 2024 berdasarkan Matrix Port. Di sini ada Marcus Thielen yang merupakan Head of Research ya. Jadi kepala riset dari strategi at Matrix Sports ini menyatakan bahwa di Desember 2024 itu Bitcoin sudah akan mencapai 125.000 prediksinya dia di sini teman-teman. Alasannya dia adalah ini karena para institusi di Amerika Serikat sendiri itu sudah mulai pede, sudah mulai punya kepercayaan diri untuk mengadopsi si Bitcoin ini, dan terutama untuk melisted mereka ini, melisted ke spot Bitcoin ETF, dan muncul banyak institusi yang mendaftarkan untuk spot Bitcoin ETF. Salah satunya di sini saya ambil dari Bitcoin Archive di sini ada Bitwise. Mereka ini juga sudah mengajukan untuk spot Bitcoin ETF di sini teman-teman kepada SEC, dan mereka ini akan ada dengan ticker BITB atau BitB di sini tickernya mereka nanti apabila SEC mengapprove mereka di sini teman-teman. Jadi angka 125.000 yang dikatakan oleh Marcus Thielen di sini menurut saya ini sangat-sangat realistis menurut saya teman-teman. Dan apabila teman-teman menganggap hal ini kebalikan dari apa yang dibicarakan oleh analis di sini, jangan ragu untuk menuliskan komentar teman-teman di bawah sini ya. Apa pendapat kalian? Seperti apa kalian melihat ke depannya Bitcoin? Apakah 45.000 seperti dikatakan oleh Cointelegraph di sini
harga 45.000 ini atau masuk ke fase ini di bulan November ini, ataukah di 125.000 ini akan terjadi di Desember 2024. Kemudian teman-teman, saya ingin mengupdate salah satu koin di sini yang sering saya bahas juga selain XRP, teman-teman. XRP itu akan kita bahas nanti di kesempatan yang berikutnya. Yang ini adalah Cardano. Cardano ini ada semacam pertukaran gitu loh. Semacam pertukaran karyawan atau tenaga lah. Jadi kalau sebelumnya itu ada tim teknis dari Cardano yang nyebrang ke Algorand. Dan sekarang ini menurut update terbarunya, Cardano IOG ini sedang menunjuk atau mempekerjakan ex-CEO dari si Algorand ini, teman-teman, itu bekerja di Cardano IOG tersebut, teman-teman. Yang mana hal ini merupakan pertanda yang sangat-sangat bagus menurut saya ya. Jadi ada semacam saling mengisi kekosongan lah, bisa kita katakan seperti itu, teman-teman. Kemudian teman-teman, ada Shiba Inu di sini. Ada satu berita yang menurut saya perlu untuk kita filter di sini, teman-teman, karena ada early Bitcoin adapter ini merekomendasi kepada investor selain membeli Bitcoin itu untuk membeli Shiba Inu. Teman-teman, apabila kalian suka dengan Shiba Inu, coba berikan saya pandangan kalian mengenai Shiba Inu di bulan yang akan datang ini. Oke, dan sekarang ini kalau dari beritanya di sini, teman-teman, ini ada Da Vinci Jeremy yang merupakan orang ataupun salah satu tokoh yang bertahan dengan Bitcoin-nya dan akhirnya menjadi seorang yang kaya raya ya dari Bitcoin-nya. Kemudian di Twitter itu dia ditanyakan, jika saya punya uang dan saya mau spending USDT saya kemana? Kemudian dia hanya sekedar menjawab, SHIB. Dan memang teman-teman, kalau kita membaca dari riwayatnya, dia sudah melepas beberapa altcoins atau hampir semua altcoins, dan yang dia pertahankan itu adalah Dogecoin dan Shiba Inu. Akan tetapi mengenai alasan kenapa dia menyebut Shiba Inu ini tidak ada penjelasan lebih lanjutnya, teman-teman, mengenai fundamentalnya ataupun prediksinya tidak ada, teman-teman. Jadi balik lagi, untuk si altcoins ini kita membelinya itu berdasarkan riset kita secara mandiri, teman-teman. Jadi di Black Cuan ini pun saya tidak pernah menyarankan kepada teman-teman untuk membeli koin A ataupun koin B, melainkan di sini kita berdiskusi, teman-teman, seperti itu. Kemudian, apakah Bitcoin bisa turun dari harga dia yang sekarang ini? Turun lagi maksudnya di sini, teman-teman. Oke. Jadi untuk kita melihat seperti apa pasar ini, teman-teman, kita coba lihat di Fear and Greed Index-nya dulu di sini. Setelah sekian lama, inilah kali pertama menurut saya di sini, teman-teman, setelah beberapa bulan yang lalu kita lewat itu, Bitcoin akhirnya berada di grid, teman-teman. Jadi kemarin itu berada di gridnya itu 72, kemudian per hari ini ketika saya record ini 71. Jadi apa artinya? Ya kita bersiap-siap juga kalau ini terjadi pembalikan dari grid ini, teman-teman. Dan itu normal menurut saya. Karena kalau kita lihat secara historisnya di sini, teman-teman, apa yang terjadi di sini itu adalah pada saat bulan April itu juga sempat terjadi grid di sana dan harga Bitcoin-nya itu terjadi koreksi, minor koreksi, teman-teman. Kemudian terjadi juga di Juli dan terjadi koreksi. Dan sekarang ini terjadi juga grid, terjadi koreksi. Dan ini menurut saya sangat-sangat normal dan menurut saya ini jangan sampai mempengaruhi emosi kita, jadi bahwa ada koreksi setelah kenaikan yang besar kemarin dan itu wajar, teman-teman. Apalagi kita ini sudah menjelang ini 6 bulan lagi kita menuju ke halving, teman-teman. Dan semoga bull run yang akan datang ini akan memberi kita rewards, baik itu di Bitcoin ataupun di altcoins, di XRP, di Cardano, di Polkadot, Chainlink, teman-teman, ataupun Algorand, dan juga termasuk koin-koin kecil lainnya. Dan sebagai plankton di ekosistem ini, teman-teman, Black Cuan itu adalah plankton di ekosistem ini. I wish you the best, guys. Saya mendoakan yang terbaik buat kalian. Semoga profit kalian besar nantinya. In the meantime, guys, let's enjoy the ride. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.